بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bermajlis ilmu membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga majlis ini majlis yang berlimpah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan membahas Al-Kabiratul Khamisata Asyrata, dosa besar yang ke-15, yaitu Al-Kibru Wal-Fakhru Wal-Khuyala'u Wal-Ujbu Wattihu. Sombong, berbangga diri, congkak, ya, terus apa, ya, ujub, ya, dan angkuh. Kita harus paham di antara tabiat manusia itu punya sifat ini, punya sifat ini. Ada sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu sombong, angkuh, congkak, berbangga diri. Dan biasanya kesombongan seperti itu dilatar belakangi oleh kepemilikan yang ada pada dirinya. Entah itu nasab, berdarah biru, berdarah kuning, kuning itu kan anak-anak apa ya? Berdarah biru, ya. Atau dia memiliki pangkat jabatan, kekuasaan, atau dia memiliki harta. Artinya segala apa yang menjadikan manusia itu mampu untuk berdiri dengan sendirinya dan tidak butuh orang lain, bahkan cenderung orang itu butuh kepadanya, hal seperti ini lebih banyak menjadikan manusia tersebut mengangkat dirinya, entah dengan perasaan ujub, bangga diri, atau sombong, atau congkak, atau angkuh. Dan ini telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Alaq yang sering kita dengarkan bersama di majelis ini. Kalla innal insana layatagha. Sungguh manusia itu adalah sosok yang senantiasa melampaui batas. Orang kalau melampaui batas yang muncul seperti tadi, sikap sewenang-wenang, sikap angkuh, sikap sombong, dan semacamnya. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu staghna. Ketika dia melihat dirinya merasa cukup, tidak butuh yang lainnya. Dalam bahasa kita sering kita dengarkan orang mengatakan gak level cak, anggur apa rambutan apel, sepuroni, ya minta ampun,
gak level. Astagfirullahaladzim. Arek cilik sok ngomong ini dan dia gedine. Ya itu pergaulan. Makanya kan nggak boleh ngomong seperti itu. Itu namanya sombong. Ya. Itu namanya sombong, nggak boleh. Lah, tetapi itulah yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Kalimat-kalimat seperti ini gak level. Ya. Sebenarnya kalimat itu mungkin sekarang menjadi sebuah ungkapan dialek, kayak bahasa sehari-hari. Tetapi bila kalimat itu tidak difilter, tidak ditasfiyah, kita ini belajar itu harus punya konsep tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Kita harus menfilter, membersihkan diri dari hal yang buruk. Ya. Bahkan yang masuk itu pun difilter. Itu namanya tasfiyah. Dan tarbiyah kita harus memupuk. Ya. Konsep yang dilakukan oleh para salafus saleh ini, tasfiyah dan tarbiyah. Penanaman akidah, kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, ketika ditanamkan mengandung unsur tasfiyah dan tarbiyah. Mentasfiyah seluruh kesyirikan, seluruh penghambaan kepada selain Allah itu ditasfiyah, dibersihkan sehabis-habisnya. Tidak boleh ada satu biji, satu titik yang bercokol, tidak boleh. Ya, harus bersih total tanpa sisa. Kemudian ditarbiyah untuk menuju penghambaan kepada Allah, ditarbiyah tauhidnya. Lah, itu harus ada pada diri kita semuanya. Tasfiyah dan tarbiyah. Kita mengaji ya seperti ini. Kita mentasfiyah diri kita dari perangai yang buruk, dan kita mentarbiyah diri kita dengan sifat yang mulia. Maka dari itu pembahasan kitab Al-Kabair ini untuk mentasfiyah diri kita, sekaligus untuk mentarbiyah diri kita dengan akhlak yang mulia. Melihat bab ini, ya, sombong, angku, congkak dan semacamnya, kita teringat dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Beliau itu orang yang andep asor. Andep asor itu rendah. Dan saya kadang-kadang agak bingung, perbedaan rendah diri atau rendah hati itu apa ya? Nah, dikatakan rendah diri takut nanti merendahkan dirinya, nyungsep. Nah, bukan begitu maksudnya. Artinya andep asor itu dia tidak mengangkat dirinya melebihi orang lain. Tidak. Dengan semua orang. Ya, Rasulullah SAW itu andep asor. Beliau enggak mengangkat dirinya di hadapan orang manusia, mencongkakkan dia, enggak. Semua orang senang berbicara dengan dia. Makanya Rasulullah mengatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati atau rendah diri, katakan seperti itu, karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang memiliki sifat yang mulia seperti itu. Ya, katakanlah dia orang yang memiliki fasilitas yang bisa mengangkat dirinya untuk dijadikan kebanggaan di hadapan manusia. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya, artinya merendahkan hatinya, tidak sombong di hadapan manusia, maka yang muncul apa? Sikap cinta manusia kepadanya. Masya Allah ya orang itu. Ya, apa yang enggak dia punya? Coba, rumahnya bertebaran di mana-mana. Ya, fasilitas hidupnya sangat mewah, tetapi dia bisa bergaul dengan siapa saja. Bahkan duduk di longsor pun padha mbake dhewe iso. Ya, padahal jajarannya adalah jajaran orang-orang petinggi, tetapi dengan orang-orang kalangan bawah dia pun juga bisa membawa diri. Masya Allah. Nah, inilah makna rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Tapi sebaliknya coba, kalau seandainya orang itu enggak punya apa-apa, tapi dikit-dikit dia membanggakan dirinya, wah repot bencak apa
susah diatur. Lalu kenapa? Congkak. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat angku, sifat congkak, sifat sombong ini hati-hati. Ya. Dia bisa dikategorikan sebagai biang kerok segala kerusakan yang ada pada diri seorang. Kenapa? Karena dia sulit untuk mendapatkan nasihat. Kenapa? Karena dia terlalu mengangkat dirinya dan menganggap dirinya jauh lebih baik daripada manusia. Ini makanya orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang ujub itu sulit mendapatkan nasihat, sulit untuk bisa menerima nasihat, sehingga ilmu tidak akan sampai kepadanya. Ya, Anda lihat bagaimana Fir'aun. Anda lihat bagaimana Fir'aun. Kesombongannya, keangkuhannya, kecongkakannya, sampai dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal manusia, ya, padahal dia nggak ada bedanya dengan orang sekitarnya. Butuh makan, butuh tidur, maaf. Butuh pendamping, maaf. Kemana-mana membawa sampah perut, maaf. Tiap waktu kalian dibuang dan tidak ada orang yang mau melihatnya. Tapi apa yang terjadi? Dia mengangkat dirinya, ana rabbukumul a'la. Ya. Padahal Allah mengatakan dalam hatinya, wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum zulman wa utuwa. Wajahadu biha, mereka, dimaksud dalam Fir'aun itu, mengingkari apa yang dibawa oleh Musa. Padahal wastaiqadatha anfusuhum, ya, hati mereka meyakininya. Kenapa kok mereka mengingkarinya padahal hatinya menerima? Zulman wa utuwa, karena perbuatan kezaliman yang dilakukannya, ya, dia tidak mau terima. Pokoknya dia akan menghabisi, dia berbuat sewenang-wenang. Wa uluwa, dan sikap merasa tinggi. Apa yang terjadi? Kata Allah, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana dampak kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Anda bisa lihat ini di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-14. Nah, maka dari itu kita lihat dalam kitab kita, dalam buku kita, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Musa, yang dihadapi oleh Musa ini sosok-sosok seperti itu. Kesombongan, keangkuhan, ya, merasa paling suci dan semacamnya. Sosok seperti ini sulit untuk mendapatkan nasihat dan cenderung untuk berbuat aniaya. Apa kata Allah dalam surah Ghafir, di buku kita masing-masing, ayat ke-27. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum. Kata Allah, Musa berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhanku, Allah Azza wa Jalla, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya, min kulli mutakabbirin, dari semua orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Ya, orang yang sombong diajak ngomong tentang hari akhirat, cak eling cak besok nanggone akhirat lapo. Itu kayaknya. Ya. Aku harus bener kata lapo. Dan maaf, perangai seperti ini juga ada di kalangan orang-orang yang ditokohkan. Ya, perang seperti ini juga ada pada orang-orang yang ditokohkan. Tidak ada orang yang selamat dari perang sombong ini.
Termasuk orang-orang yang tiap harinya ngaji. Termasuk orang-orang yang membimbing manusia kepada Allah. Belum tentu selamat dari sifat ini. Awalnya bangga diri, kau ada yang pintar kecuali aku. Nah ini, ya. Awalnya itu. Lalu kemudian membawa dirinya paling baik di antara manusia, kemudian mengangkat diri dari manusia, kemudian muncullah sifat keangkuhannya. Ya, antum lihat apa kurangnya karunia Allah kepada iblis. Allah tempatkan dia di surga. Allah tempatkan dia di surga. Surga loh Pak. Bukan surga-surgaan. Surga. Kenikmatan yang sungguh luar biasa. Ya. Gak ada pesaing. Gak kelihatan sifat aslinya. Ya. Tapi ketika muncul pesaing, Allah ciptakan Adam. Allah menguji sifat seluruh makhluk yang ada di surga. Termasuk malaikat. Kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat yang diciptakan dari cahaya, sujud. Ya. Tunduk kepada sosok makhluk yang diciptakan dari tanah. Kenapa tunduk? Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Oh, sore ada di cahaya rek. Kalau sujud nang lemah, lempung. Ya. Selamat ini yang namanya malaikat, Masya Allah. Tetapi kemudian yang tidak selamat apa? Iblis. La. Kata Allah, kenapa? Ana khairan minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari lempung. Ya. Terfitnah. Terfitnah. Ya. Dan hasad itu muncul dari sombong ini. Hasad dan sombong itu ibarat dua sisi pada sebuah mata uang. Hasad dan sombong itu dua sisi yang ada pada mata uang. Siapa yang terkena penyakit sombong dan congkak atau angkuh, maka hasad akan selalu mengiringi mereka. Anda lihat ketika dia dengan kesombongannya dilaknat oleh Allah, dia dendam kepada Adam. Gara-gara kau muncul aku dilaknat. Gara-gara kau muncul aku dilaknat. Yang akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada Adam. Ya apa caranya? Ini terjadi. Kalau di surga terjadi, di dunia pun terjadi. Ustaz, besok seperti itu? Enggak. Kalau besok di akhirat ketika kita kembali ke surga, insyaallah ta'ala. Qul amin. Ini gak mau tak? Ini apa sih? Didoakan insyaallah kita ke sana menang yang turu tak? Ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Amin. Baik. Kalau kita kembali ke sana dia enggak ada. Ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka di dalam surga ketika kembali ke surga enggak dengar ucapan yang penuh dengan dosa. Ya. Enggak dengar ucapan-ucapan yang yang sia-sia, ucapan yang menyakiti hati, enggak ada. Yang ada adalah qilan salaman salama, ucapan yang menyejukkan, salam salam. Ya. Itu. Nang kini tok gegeran. Bojo pertama bojo
loro. Nang kono akeh. Ya. Monggo Mas nderek mriko. Wong jiran ya wis budal. Off the record ibu-ibu. Nah. Baik, kita kembali kepada sikap ini. Ya. Orang biasanya, maaf, ketika tidak ada pesaingnya, mungkin dia akan fine-fine saja. Ya. Tidak kelihatan aslinya. Tetapi kalau ada pesaingnya, baru kelihatan sebenarnya. Nah, disinilah ujian Allah untuk kita. Dimanapun, pada posisi apapun, pada level apapun, ini terjadi. Orang ketika menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain, cenderung kepada apa? Iri kepada orang lain itu. Ya. Peristiwa apa yang terjadi di surga antara iblis kepada Adam akan terus terbawa ke dunia ini. Karena iblisnya pindah nang dunia. Dan berumur sampai akhir zaman. Kalau ada orang mengatakan, kok iso yo? Loh, sampean pertanyaannya aneh, kok iso? Iblis lho si urip nggawa sifat sing elek. Korbane wis akeh, sik dirungi sampean cak, wis akeh korbane. Model Fir'aun dan kanca-kancane. Kok sampean? Kok kita? Ya. Sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam sudah enggak punya senjata lagi. Nek ngene ceritane, aku balik pada Allah Ta'ala. Aku berlindung kepada Allah dari semua tingkah laku orang-orang yang sombong. Karena dari tingkah lakunya mereka akan muncul perkara yang sangat membahayakan. Itu hasad. Hati-hati Pak. Ya. Dan itu kadang-kadang muncul dari ucapan. Sopo deh. Ya, sopo deh. Nah terus siapa Pak? Kalau Bapak? Kalau kita? Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa dikatakan oleh Nabi Musa la yu'minu biyaumil hisab? Yang mereka tidak beriman pada hari pembalasan, bukan tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini tidak sempurna imannya kepada hari hisab. Dia tahu kalau dia kembali kepada Allah, dia tahu kalau dia akan diazab oleh Allah, tapi kesombongannya menutupi hal tersebut. Ya. Ini loh Pak. Mau tahu? Tak sebutkan ini. Tapi masuk ini nyerempet ke bab hasad. Nanti kalau bab hasad kita tinggalkan sudah. Iblis karena angkuhnya, karena merasa lebih tinggi, dia nggak peduli kalau itu perintah datangnya dari Allah. Dia nggak peduli ini perintah hak atau enggak. Pokoknya nggak sudi aku sujud nanggone Adam. Dan itu bisa terjadi pada orang yang terkena penyakit sombong ini. Wes pokoke, ini sudah sebut wes pokoke. Wes angel. Angel. Ya. Bener iki. Ya. Dia enggak peduli. Kalau seandainya iblis tidak peduli dengan perintah Allah, apalagi selain iblis. Iblis jelas-jelas tahu ini perintah Allah, enggak peduli, enggak. Maka jangan heran kalau ada orang yang sombong, cak iki ayate, iki hadise. Psh, jangan kaget. Ini terjadi pada salah satu tokoh agama, pada salah satu tokoh pimpinan ormas yang mengatakan kita adalah orang yang paling benar. Sombong orang ini. Sombong. Saya terus senang doa pada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada umat keburukan orang ini. Bongkar aibnya ya Allah, karena dia telah merusak agamamu. Demi Allah, wis gak kuat saya. Ya. Ya apa sih? Doktor. Doktor.
Ternyata nuntut ilmunya untuk kedudukan. Wallah ikhwan, hati-hati ikhwan. Makanya kita pun di sini harus betul-betul terapi hati. Kita di sini duduk belajar menuntut ilmu bukan untuk kesombongan, tapi untuk mendatangkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Orang itu dikatakan punya ilmu kalau muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong, bukan congkak. Pokoknya kalau bukan kita enggak sah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sampai seperti ini ya. Gelagat kesombongan, keangkuhan ya, yang muncul dari lisannya yang menunjukkan busuknya hatinya. Kalau tanya, hafal Quran? Oh, akeh. Kau tanya apa, dia nggak tahu hukum? Wake. Ya. Kok iku? Ya. Cak, sing wis jelas ngerti yang hak yaitu iblis. Isa kaya ngono dan dia wong sing ilmunya di bawah iblis. Ilmunya kita ini masih di bawah iblis, Pak. Iblis itu jelas yakin Allah itu Tuhannya. Makanya sumpahnya apa? Fabi izzatika, aku sumpah ya Allah demi kemuliaanmu. Ini sumpah iblis. Karena iblis yakin yang menciptakan dia itu Allah. Makanya dia mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Wis jelas kontaknya iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mengingkari Allah. Nek menungso wis kontak dengan Allah taala panggerung. Durung. Kalau ada orang, oh saya sudah kontaknya. Piye dawune? Kita ilmunya di bawah iblis. Kalau iblis seperti itu, apalagi manusia. Dah. Alasan yang kedua. Ini buku masalah sampai bisa ngocong. Makanya saya nggak pakai istilahnya buku ngelompat-lompat. Nek diwocong lah hataman lah. Ya. Alasan yang kedua. Iblis dengan kesombongannya tidak peduli dengan kenikmatan yang didapatinya. Ya, iblis dengan kesombongannya nggak peduli dengan fasilitas yang telah didapatkannya. Surga loh, Cak. Fasilitasnya surga. Coba. Ada enggak fasilitas lain yang melebihi surga? Enggak ada. Makanya kita jangan heran, cak sampean cok sombong-sombong tolong. Sampean ngontori 100. Pabrike 200. Ya, bojomu 4. Ya. Mosok sampean ngamuk dengan nek iki gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, gurung kawin, gurung ini. Ojo kaget, Mas. Jangan kaget. Itu semua dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Kalau iblis bisa angkuh kepada Adam yang baru muncul, ya, yang baru muncul gak dua bojo kan? Dia bojo nggak? Dorong waktu itu dorong, ya, belum, ya. Bisa angkuh kepada Adam. Ya jangan heran. Kalau selain iblis dengan fasilitas lengkap bisa angkuh kepada seorang yang nggak punya apa-apa. Dia nggak peduli dengan apa yang dimilikinya. Demikian pula ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya, dia nggak peduli. Dia tetap akan menunjukkan keangkuhannya. Maka dari itu jangan heran kalau seandainya ada orang ketika dia tahu dirinya salah, bahkan kemudian dia mengetahui ancaman kesalahannya, kesombongannya menutupi hal itu. Makanya hati-hati dengan sombong. Sombong itu menutupi seorang dari hidayah. Ya kalimatnya situ, wis pokoke. Wis pokoke.
Na'udzubillahi min dzalik. Makanya disebutkan innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendebatmu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang Allah beri kepada mereka. Artinya orang yang mendebat tanpa ilmu, ya sudah berarti hawa nafsu. Kalau orang sudah sombong, maka dia nggak peduli. Dia akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan orang yang berusaha untuk menyainginya, melawan orang yang berusaha untuk mengalahkannya dari sisi kemuliaan dan semacamnya. Dia akan mendebat dengan berbagai macam debatan. Ya, makanya Allah mengatakan bighairi sultanin atahum, mereka mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang Allah beri kepada mereka. Inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Tidak lain dalam hati mereka ada kesombongan. Kalau sudah seperti itu, apa kata Allah? Fasta'id billah. Berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang seperti ini. Kita coba melihat. Ayat tadi sudah mengatakan, Fir'aun itu ketika membantah Musa, dia hanya membantah di hadapan orang-orang. Tapi dalam hati kecilnya ada pembenaran kepada Musa. Wajahatu biha, mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Musa. Wastaqalatha anfusuhum, pada hati mereka meyakininya itu terjadi zulman wa uluwa, karena kezaliman yang mereka lakukan, karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Ya. Demikian pula kasus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan apa? Beruntung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang ini? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-35, Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu adalah kaum yang tatkala diajak kepada kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya, mereka enggan untuk menerimanya, mereka mengingkarinya. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisairin majnun. Apa kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya demi mengikuti seorang penyair yang gila? Ya. Coba. Padahal Allah mengatakan bal jabil haq wa saddaqal mursalin. Padahal dia Rasul itu datang dengan membawa yang hak dan membenarkan risalah-risalah Rasul-Rasul sebelumnya. Bayangkan. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka semuanya, qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka enggak mau. Enggak mau mereka. Tapi hati mereka mengikuti. Abu Jahal dan teman-temannya ketika mereka mengingkari ucapan Rasulullah SAW di tengah khalayak, malam-malamnya ngendap-ngendap masuk mendekati rumah Rasulullah, rindu dengan bacaan Al-Quran. Coba. Ada pembenaran dalam hatinya, tetapi sulit untuk menerimanya. Karena apa? Sombong. Dan ini bisa muncul pada siapapun. Ustadz loh, Ustadz. Yuk. Musuh kok ngono Ustaz. Oh, cok kaget cak. Iblis urip. Itu camkan itu. Iya, iblis urip ya. Ya.
La ilaha illallah. Maka hati-hati terhadap orang seperti ini. Orang yang sombong sudah, naudzubillah min dzalik, sulit hidayah masuk. Yang muncul adalah tindakan sewenang-wenang, muncul omongan apa? Lu jual, gue beli. Betul? Lu jual, gue beli. Astagfirullah. Dan yang terjadi adalah angkuh, merasa diri paling besar, paling wah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajulun yatabakhtar fi burdaihi idh khasafallahu bil arda fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, tatkala seorang itu menyombongkan dirinya dengan kain burdainya, dengan dua helai apa ini burdai ini, mantelnya, pakaian kebesarannya. Tiba-tiba Allah SWT tenggelamkan orang itu ke dalam bumi, ya, dan orang itu pun kemudian terengah-engah dengan adab yang ada di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Anda lihat bagaimana Qarun yang dulunya miskin kemudian menjadi orang yang sombong. Qarun. Ya. Qarun. Kalau kita lihat kisah Musa, kembali ke Musa. Itu banyak musuh yang dihadapinya. Ada banyak episode dalam Al-Quran. Dalam surat ini ada, dalam surat ini ada, dalam surat ini ada. Sampai dikatakan kana Musa an yadhhaba bil Quran. Hampir boleh dikatakan Musa itu memborong semua kisah yang ada dalam Al-Quran. Nangkene ketemu Nabi Musa. Nangkone ketemu Nabi Musa. Nangkone ketemu Nabi Musa. Masya Allah. Iya. Artinya Allah ungkapkan ini sebagai pelajaran buat kita. Banyak hikmah yang terpendam di situ. Bagaimana kisah dia menghadapi Fir'aun. Bagaimana kisah menghadapi Qarun. Yang mana Qarun itu bukan lawannya, tapi menjadi lawan. Dulu muridnya, ya, miskin, minta doakan, doa aku supaya kaya, ya, didoakan. Kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Musa. Kemudian dikasih keahlian, bisa memiliki keahlian untuk membuat ini perhiasan dari emas. Untung banyak sampai berlipat-lipat, Masya Allah. Lupa. Biar ngaji, wis gak ngaji. Biar gak duwe, langkai cetek. Nang omah masjid. Paling ado pasar. Ya. Paling ado mana kerjaan. Dikasih motor. Lewat masjid. Ya. Dikasih mobil, bablas angin. La ilaha illallah. Yes gitu sudah. Ya. Cang kok gak maju? Sibuk aku. Sibuk. Hati-hati loh ini. Ya. Alhamdulillah posisinya gak kemudian melawan Mas Ian. Nek Qarun sampai melawan. Diminta zakatnya melawan dia. Oh, cena iki aku seorang ini jalur sumbangan, ya. Itu Pak, benar, hati-hati. Ya, awalnya diminta dari hartanya, keluarkan zakatmu. Mulai cinta hartanya menutup diri dari hidayah. Wes malas bayar zakati, wes malas sedekahi. Ya, ditanya, kau ni kelu hartamu untuk kondi, coba. Biyen ku sopo? Oh, ini utitu wala ilmin indi. Aku dapatkan dia dengan ilmuku yang aku dapatkan. Iki semuanya karena jagoanku. Ya. Aku isok kok ini yo kepintaranku. Ya ini akhirnya untuk bila mentari. Pak, berapa banyak orang yang insinyur, profesor dan yang lainnya yo kalah dengan orang yang gak sekolah. Kalau harta, kalau seandainya rezeki itu ternyata ya kuncinya ada pada kecerdasan, kuncinya ada pada tingkat pendidikan, kuncinya ada pada jabatan. Tentunya di sana semua orang yang memiliki semua itu paling kaya. Ya. Apakah seperti itu? Ya enggak. Yang profesor,
walaupun kemana-mana dielukan oleh orang, ya, dia duduk dalam seminar-seminar, dia bahkan memiliki jabatan tinggi, yo kadang-kadang yo kalah ambil juragan karung. Juragan karung gak sekolah, mini karung sing suwek-suwek, dukur teke, ya. Ternyata apa? Asetnya melebihi profesor. Ya. Rezeki bukan di tangan manusia, di tangan Allah Ta'ala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu di langit, dan apa yang engkau akan dapatkan ada di langit. Minta kepada Allah Ta'ala. Nah ini. Maka apa yang terkala kita dapatkan, ya kembali kepada langit juga. Bagaimana seharusnya saya belanjakan harta saya ini. Begitu. Tapi ketika Qarun ini dengan harta semakin jauh melawan Nabi Musa. Makanya Allah SWT gelamkan dia sebagaimana ayat ini. Ditenggelamkan dengan hartanya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya dan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu, ikhwan. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsal adh-dhurri yati'uhumun nasu. Kata Rasulullah SAW, orang yang sombong, orang yang angkuh di hari kiamat kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran mereka dikumpulkan sangat kecil seperti seekor semut yang diinjak-injak oleh manusia. Di padang mahsyar nanti ketika orang ya, di mana kita orang berjalan, siapa iki? Oh, menungso nih. Ya. Di neraka pun demikian pula. Ketika penduduk neraka itu mereka berlarian ke sana kemari, ada pula adab yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Dikecilkan oleh Allah SWT orang seperti itu, diinjak-injak, na'udzubillahi min dzalik. Banyak berbagai macam adab yang akan didapatkan oleh orang-orang seperti itu. Na'udzubillah, Allahumma sallim ya rabbal alamin. Nah, dan yang jelas perlu kita catat, awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Kata para ulama, dosa pertama kali yang Allah dimaksiati adalah sombong. Maka hati-hati, ingat, sombong itu dosa pertama kali yang terjadi di mana? Di sorga. Dan sombong ini pula dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Kalau di surga sombongnya iblis, ya. Kalau di mana? Di dunia sombongnya salah satu anak dari Nabiullah Adam. Siapa? Sombongnya Qabil kepada Habil. Nas'alullah salamah wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga dikatakan, faman istakbara 'anil haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'uhu imanuh. Orang siapapun yang ternyata sombong, dia sombong terhadap perkara yang hak, maka imannya tidak akan mendatangkan manfaat. Ada enggak orang-orang yang sombong terhadap orang yang hak? Ada. Iblis itu tahu Allah itu hak. Allah itu maha hak. Perintahnya hak. Tapi karena kesombongannya, dia tertutup hatinya dari mengikuti perintah Allah. Sehingga imannya kepada Allah tidak ada manfaatnya. Dilaknat oleh Allah SWT. Ukhruj anta fa innaka rajim. Keluar engkau adalah orang yang terlaknat, kata Allah SWT. Bahkan kata Allah, "Faman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkumul ajma'in." Siapa di antara anak keturunan Adam ini mengikuti engkau iblis, aku akan penuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Maka nih Pak, ojo dadi murid iblis. Uang sombong itu koncone iblis, CS-nya iblis. Sombong ngocak. Ya. La ilaha illallah. Ya. Dan ini perlu menjadi catatan buat kita.
kalimat waqala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, orang yang sombong ya maka tidak akan bermanfaat imannya. Ya. Saya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru sifuhul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak yang hak, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini dua sifat ciri kesombongan itu. Menolak yang hak dan merendahkan manusia. Jangan pernah kita punya dua sifat ini. Setiap perkara yang hak datang pada kita harus kita terima. Dan jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lainnya. Makanya kita lihat para ulama-ulama mazhab, ya, para ulama. Antum lihat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, dengan keilmuan mereka yang seperti itu, dengan martabat yang mereka dapatkan di hati manusia semuanya, sehingga fatwa mereka diikuti, jawaban mereka diikuti dan semacamnya, sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Bahkan ulama-ulama yang semisal dengan mereka, ya, walaupun kedudukan mereka seperti itu, yang semua dunia mengakuinya, tetap mereka menunjukkan kerendahan hati mereka dengan mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Ingat, kalau kalian ketemu dengan hadis yang sahih, maka hadis itu adalah mazhabku. Imam Syafi'i dengan ucapannya yang luar biasa, idza ra'aitum qawli faja'a hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lam anna aqli qad dhahab. Ketika kalian melihat ucapanku, lalu kalian melihat adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihinya, artinya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih ucapanku, maka ketahuilah bahwasanya aku telah gila. Aqli qad dhahab. Aqli qad dhahab itu artinya wong gendeng, Pak. Eling ya, aku wis gendeng. Nek kita kan ndak. Cak, sampean niku nang sembayang tumak nina. Ini bukan Valentino Rossi. Sudah tradisi. Lu repot nek ngene. Ya. Ada enggak seperti itu? Banyak. Dilestarikan. Kita salat tarawih seperti ini sudah tradisi nenek moyang kita. Ini sekarang keturunan yang ketiga. Allahu Akbar. Ya. Kok sampai seperti itu? Wallahi ikhwan, hati-hati dengan tradisi. Ya, kita ini bersyahadat, bukan bersyahadat tradisi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada nggak tradisi di situ? Gak ada. Renungkan ini. Nanti kita durhaka, Ustaz, pada nenek moyang. Loh, konteks durhaka itu kan kembali kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kita kembali kepada makna la ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu durhaka pada nenek moyang? Ya enggak. Justru itu adalah bentuk bakti kita kepada nenek moyang supaya dosanya tidak terwariskan. Loh, kenapa? Karena yang namanya dosa itu, siapa yang meletakkannya pertama kali? Jentrek nang dhek. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un ila yaumil qiyamah. Siapa yang dia meletakkan satu masalah di dalam Islam, perkara yang buruk, sunnah sayyi'ah, tuntunan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka, tanpa mengurangi dosa mereka semuanya. Ya, tahu MLM? Ya, semakin banyak jaringan, yang atas semakin untung. Iya, nek untung, nek buntung. Ya, seperti itu pula. Nauzubillahi min dzalik.
Maka betapa besar laknatnya Allah kepada iblis karena dia yang merusak pertama kali. Betapa besar dosanya Qabil karena dia mengajarkan pembunuhan pertama kali. Ya. Nas'alullah salamah fi rabbil alamin. Ya. Hati-hati dengan sombong ini, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati para jemaah. Ya. Orang semakin dia berilmu, seharusnya dia semakin tawadhu, bukan sombong. Tidak mengatakan, nah, nu ahlul haq, tidak ada yang paling hak dengan kita. Allahu Akbar. Ya. Sombong, naudzubillah dengan sombongnya. Hadis ini, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, itu ada awalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, kata Rasulullah sallallahu apa? Kata Rasulullah, iyyakumul kibra. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian sombong. Seorang sahabat menyentuh, ya Rasulullah, innan nasa yuhibbu an yakuna thawbuhu jamilan wa na'luhu jamilatan. Ya Rasulullah, banyak orang ingin pakaiannya bagus, terompahnya bagus. Ya, yang tanya itu maksudnya adalah melengkapi omongannya Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana dengan orang-orang yang pakaiannya bagus, ini bagus? Ya kan sombong itu. Kan sombong itu. Disangka oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, keliru, jangan begitu. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka orang yang pakainya bagus, terompahnya bagus, ya, itu bukan kesombongan. Bukan itu. Itu malah termasuk perkara bagian dari mensyukuri nikmat. Kalau dia menjadikan itu sebagai kesombongan, tidak masalah. Makanya ikhwan, zaman dahulu, saya mau tanya, ada nggak orang duduk di sini, parfumnya orang di gang sebelah kecium? Ada nggak? Nggak ada. Wong cedek ini gak mampu kok. Ketara nek memang parfum. Saat sombong ndak ini guyon. Iya. Nah, orang dahulu begitu. Sebelum muncul orangnya, wanginya sudah semerbak. Ya. Sehingga muncul kemudian sosok dengan yang begitu elegan. Mus'ab bin Umair itu kalau dikisahkan, Mus'ab bin Umair, tahu Mus'ab bin Umair? Pemuda yang masuk Islam kemudian menjadi miskin. Orang tuanya memutus semua fasilitas hidup untuk dia. Ibunya memutus. Ibunya kaya. Mus'ab bin Umair ganteng, pinter mana. Ahli diplomasi, nek ngomong nyenengno, Pak. Pinter, ganteng, nek ngomong nyenengno. Siapa sih gak kepincut? Sebelum muncul ambil iki Mus'ab iki. Ya, gadis kota Mekah sudah berpos di pintu rumah mereka. Ya, Mus'ab ndelok ngene, oh enggak nunduk. Nek kita kan gak wis mambu, wis elek ndelok. Ya, la haula wala quwata illa billah. Orang seperti dulu gitu. Ini bukan kesombongan, tidak. Justru ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Orang Islam itu elegan, Pak. Harus elegan. Yang dipakai itu yang terbaik. Yang dipakai yang terbaik. Kita enggak. Yang terbaik taruh lemari, dipakai setahun sekali, murah-murah enggak cukup. Nah? Loh iya bener, asal pengalaman betul. Iya. La haula wala quwata illa billah. Pakailah gitu loh. Loh, engko nek riro gak dipakai mana? Ya gak apa-apa pakai iki aja enggak apa-apa. Kan tergantung rezeki gitu kan. Loh lah gak ada bedanya antara riro dan gak riro ya. Gak apa-apa, yang penting mensyukuri gitu loh.
Itu yang penting. Ono rezeki lah betul tuku maneh. Kalau ya sudah dipakai ini. Lho iku ora kambu wingi. Ya gak apa terus lapo. Kan sing penting api kan insyaallah. Itu loh. Ini kita harus merubah mindset. Kenapa? Ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dibawa sholat, dibawa silaturahim, ya, menunjukkan kita ini orang alhamdulillah sudah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ojo kemudian bendino nesu sing elek-elek engko mari ngono oleh dum-duman. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ada satu ungkapan, ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin. Apa? Lis-sa'ili wal mahrum. Ayatnya itu loh. Kok banyak yang lupa ya. Makanya ojo delok pengajian tok Pak. Waktu murojaah aku hilang. Iya, wal mahrum. Iya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke 19. Mereka orang-orang yang mendermakan harta itu, mereka yang diberi harta yang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu menempatkan harta mereka ini untuk orang yang butuh. Ya, bahkan mereka bisa mencari mana orang-orang yang sebenarnya punya kebutuhan tapi menutup diri. Ayat ini ada isyarat aneh. Ada orang yang punya kebutuhan tapi menutup diri. Tampilannya parlente, padahal dia nggak punya. Nah kita kan nggak. Parlente pun elek supaya orang dum-duman. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Dan orang yang diberi kemampuan oleh Allah sebenarnya harus bisa membaca. Ya, sehingga mulia orang Islam. Zahirnya betul-betul mulia. Zahirnya betul-betul mulia. Antum lihat orang-orang di luar Islam. Maaf ini. Gak duwe pun saya gawe jas. Gak duwe saya gawe jas. Ya ngapunten, terlepas dari kontroversi, pakai dasi bisa. Itu gak duwe kan. Kita enggak. Saya duwe tetap gawe kaos op. Belang, engkau mari panitia nyatet. Endi fukara iki fulan. Karena apa? Karena kita melihat bendina pakai kaos op. Belum, padahal fasilitasnya banyak. La haula wala quwata illa billah. Nah, kembali kepada konsep tadi. Jadi bukan termasuk kesombongan ini. Harus kita tunjukkan itu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tunjukkan ikhwan. Makanya umat-umat terdahulu, ya, mereka orang barat terbelakang itu kemajuannya. Peradaban mereka kalah dengan peradaban Islam. Ajib wong Islam iki yo. Mukanya ceria, cemerlang, pakaiannya bagus. Ya. Dibawa budaya ini kepada Eropa. Saat itu Eropa mengalami dark age, zaman kegelapan. Antum tahu baca sejarah mereka zaman kegelapan. Istri itu paling bangga kalau suaminya mandi setahun 2 kali. Mereka itu kadang-kadang habis buang air, nggak bersuci. Habis kumpul dengan istrinya nggak mandi. Itu udah biasa. Saya kaget dapat cerita ini. Tentang peradaban dunia saat itu ketika Islam berkembang. Kemudian diambil oleh mereka Islam ini. Ketika Islam ekspansi ke Eropa dan membawa peradaban yang mulia, mereka mengambilnya. Sekarang kita yang malah kemudian meninggalkannya. Ini kan keliru. Dibalik sejarah ini. Jangan tunjukkan elegansitas kita. Kita ini umat yang mulia dengan tuntunan yang mulia yang tidak ada yang mengalahkannya. Begitu. Harus tunjukkan. Makanya mereka kalau kemudian ke majelis ilmu dipakai yang terbaik. Kenapa? Amalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang. Jibril datang Rasulullah pakainya apa? Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sa'r. La yura alaihi athru safar wa la ya'rifu bin ahad. Kata Umar bin Khattab, wong iki rek putih nih. Wih, bersih nih. Rambutnya paling ireng, rapi. Pakaiannya paling putih, bersih. Tidak ada padanya tanda dia seorang musafir. Anehnya, tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal. Sopo iki, gak ada yang kenal. Kata para ulama, ini adab menuntut
ilmu. Kita nang kondangan paling apik. Nang majelis ilmu saonoe, pakaian wingi digawe maneh. Sing rong dina wingi gawe maneh. Seolah mbek ngene-ngene. Ada? Ada, apalagi mahasiswa. Bener iki. Jujur, apalagi mahasiswa. Alhamdulillah nang kene sebelum mlebu kai minyak wangi. Ayo taklah. Mahasiswa ndak apa-apa. Gak duwe gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Ayat ini lisail wal mahrum, ada orang-orang yang butuh tapi ditutupi oleh mereka. Aneh ayat ini. Kok ada ya? Orang itu ngasih dananya kepada orang-orang yang peminta dan orang-orang yang mahrum, gak mau meminta. Yang minta memang betul-betul membutuhkan. Ada pula orang yang butuh tapi ditutupi, malu dia. Oh iki wong sing butuh iki. Gaya itu apa jenenge pakaiannya api, butuh dia ini. Kasih. Artinya dia punya kewibawaan yang dijaganya. Dan kita harus paham dalam masalah ini. Dan kata Rasulullah, batarul al-habib al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu dia sombong. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang angkuh terhadap hadis, terhadap ayat. Kalau seandainya kita masih tidak paham atau mungkin kita masih perlu penjelasan, kita terima. Sebentar saya tanyakan lagi pada yang lain. Saya bukan menolak, tapi saya akan pelajari lebih lanjut. Begitu. Jangan kemudian, nggak mungkin itu. Jangan ikhwan. Ya, kaum salaf, kaum yang cinta dengan ilmu. Ya. Kalau kita mendapatkan tuntunan dari orang yang lain, oke. Kalau seandainya kita masih ragu, terima dulu, kita pelajari. Baik, terima kasih atas nasihat ini. Nanti saya pelajari lagi ya. Begitu. Jangan langsung terus. Nggak ada. Wallahi maaf ya. Saya dengan background sama dengan mereka. Kalau seandainya orang-orang seperti itu mau menerima tuntunan yang sebenarnya, semua salaf kabeh. Karena istilah salaf sudah dipakai sebelumnya. Istilah salaf sudah dipakai sebelumnya. Ya. Hanya kemudian dikemas demikian rupa untuk kembali pada tuntunan yang sebenarnya, baru kemudian terlihat kedok salaf yang asli dan yang tidak asli. Baik, intinya ini ya, hati-hati dengan kesombongan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah. Ingat, itulah dia kampung akhirat. Maksudnya apa? Surga. Iling ini. Ingat dengan surga. Tilkad darul akhirah, itulah dia kampung akhirat. Apa kata Allah? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada. Hanya kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan di dunia ini kebanggaan diri, kesombongan, dan tidak menginginkan adanya kerusakan di muka bumi ini. Untuk itulah mereka. Kalau sudah ingat ayat ini, Masya Allah, buat apa kita kemudian membanggakan diri kita? Buat apa kita menyombongkan diri kita? Kemudian angkuh dan yang lainnya. Yang akhirnya dengan tindakan seperti itu tidak muncul kecuali kerusakan. Ada. Di kalangan salafiyin banyak. Ya, dikit-dikit tahdir. Dikit-dikit tahdir. Aduh, anak kalau sudah seperti itu, kita ini mau mengajak manusia untuk takut kepada Allah, ya, dengan tuntunan yang sebenarnya. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang mungkin belum paham, ya kita jelaskan. Sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa, serahkan pada Allah Ta'ala. Jangan dikit-dikit tahdir. Sudah kita menegakkan amalan sebelum mentahdir, hujah yang kuat sehingga perlu kemudian selanjutnya kita mentahdir. Belum kok. Dikit-dikit tahdir, dikit, jangan. Tidak ada manfaatnya zaman sekarang. Kita butuh keluasan, kelembutan. Kita butuh kasih sayang. Di zaman fitnah sekarang ini, orang untuk kembali kepada agama itu sulit. Banyak hal-hal yang mungkin kita nggak mengetahui kenapa mereka itu kok sulit untuk kembali. Maka dulu kita lebih baik doakan pada Allah untuk kita, untuk mereka. Semoga Allah membuka hati mereka.
Sehingga kesan dakwah ini bukan kesan eksklusif. Sehingga kesan dakwah ini bukan dakwah yang sombong, tapi dakwah yang penuh dengan kelembutan. Demi Allah ya kawan, demi Allah, kami duduk bersama Syekh Ali Al-Halabi selama 20 tahun di dalam daurah, selama 20 tahun di dalam daurah, dan duduk pula bersama beliau dalam majelis-majelis yang lain. Kadang-kadang hubungan tak pernah muncul dari kalimat beliau itu, walaupun suaranya keras ya, suara gaya keras, makna dari ucapan beliau yang seakan-akan agama ini kasar, enggak. Lembut bahasanya, santun dan enak, dan syarat dengan dalil-dalil yang menyejukkan diri kita. Sebuah kalimat yang kami dengar dari beliau, kata beliau, agama ini sulit. Di zaman sekarang lebih sulit. Dia seperti pil pahit yang orang gak akan mau untuk menelannya, padahal mereka membutuhkannya dengan penyakit yang ada pada mereka. Maka tugas kita bagaimana meramunya dengan kelembutan sehingga terasa manis, sehingga orang mau menelannya, sehingga itu membawa kebaikan untuk mereka. Subhanallah. Ya, belum tentu sesuatu yang baik itu menjadi baik kalau ternyata kemasan kita buruk. Thayyibah ini usahakan jadi cermin tentang kelembutan itu, tentang kesejukan itu. Ya, jangan sampai dalil yang sudah kokoh ini dipahami beda oleh masyarakat gara-gara sisi tingkah kita yang tidak bersahabat. Ya, kita dirikan ini untuk menjadi pengayom, penyejuk, bukan untuk mencerai-beraikan umat. Selama semua berdiri di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya sudah, kita harus meninggalkan ego kita. Kalau kita salah, kita katakan kami salah. Ya, kalau kita benar, kita katakan inilah dalilnya, dan mari kita laksanakan dengan penuh kelembutan. Ya, dengan penuh kelembutan. Kalau seandainya ada orang menyangka kita dengan kalimat yang kasar, kita maafkan dia. Kita tetap berbuat baik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun. Mudah-mudahan di akhir hidup orang ini taubat. Tidak kita melihat Rasulullah SAW seorang Rasul yang maksum, yang ucapannya, tingkah lakunya adalah tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat dari rumahnya menuju Baitullahil Haram. Ya, dalam perjalanannya selalu dilempari dengan kotoran. Ya, dilempar dengan kotoran, Rasulullah nggak peduli, tetap pergi ke masjid. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Ternyata kemudian kejadian yang lain tidak ada. Mana orang yang lempari? Biasanya kaki ini aku disawat, kaki ini aku disawat. Loh, kok gak disawat? Ya, ya. Ditanya mana fulan? Oh sakit, dikunjungin. Ya apa kabarmu? Baik. Ya Rasulullah, belum ada yang jenguk aku kecuali Anda. Wallahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahi ikhwan, akhlak ini ikhwan. Ini akhlak ikhwan. Sudahlah. Ya, buat apa? Jangan kita memperturutkan kerasnya hati. Kadang-kadang maaf, kita enggak sabar. Ini masalahnya. Sudah kita benar, iblis itu enggak ingin kita benar. Boleh engkau benar, tapi engkau tercoreng oleh tingkah lakumu yang enggak benar. Itu yang diinginkan oleh iblis. Dan kita sayangnya enggak paham. Dan kita merasa paling benar. Wallahi, ada sebuah kitab mungkin ya perlu dibahas di sini, dan saya minta Ustaz Yasin itu yang membahasnya. Kitab ditulis oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Kitab itu enggak tersebar banyak, karena dia adalah bab di antara buku yang di antara bab-bab yang sedang beliau tulis dalam bentuk sebuah buku, dan belum selesai sampai sekarang. Tapi sudah didaurahkan kemarin Januari di Solo. Bagus, wallah bagus. Orang kalau nggak mengenal beliau dikira ini Wahabi tulen, ya keras bengis. Wallah, tidak. Dalam kitabnya beliau Al-Bid'ah wa Tabdi, wallah subhanallah, terbuka kita semuanya.
Bid'ah itu memang bid'ah, tetapi dengan ketentuannya yang menjadikan dia bid'ah. Dan ketika itu ada pada seorang, tidak bisa kita langsung mengklaim dia alil bid'ah. Menerangkan hukum itu perlu dengan segala ketetapannya, aturan-aturannya. Satu, sampai hukum itu jelas. Oke. Ketika jelas katakan bid'ah. Tapi kemudian untuk memvonis orang yang terjerumus dalam masalah ini sebagai bid'ah, sebentar, ini ilmu lagi yang kedua yang harus kita terapkan kaidah-kaidahnya pula. Hati-hati ikhwan. Enggak gampang-gampang. Oh, kalian turuti alal bid'ah. Allahu Akbar. Ini harus kita rubah. Tidak bisa ikhwan. Ya. Mungkin kita salah dalam masalah ini sehingga memunculkan keangkuhan kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Orang itu sekali lagi maaf, bisa sombong karena hartanya, bisa sombong karena nasabnya, bisa sombong karena kedudukannya, bisa sombong karena ilmunya. Hati-hati. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Saya minta maaf tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan semua dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa andep asar, menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, menjadikan kita orang-orang cinta dengan ketawaduan, dan semoga dengan tawadhu ini Allah angkat derajat kita semuanya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.